Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita selalu berikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, azzallakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Fikih Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid rahimahullah ta'ala. Dan kisah terakhir yang telah kita sampaikan dan telah kita baca adalah tahapan-tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan diperintahkan untuk berdakwah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk berdakwah yang pertama kali dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian berikutnya beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan hingga akhirnya beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dan sampai terjadinya Fathu Makkah. Baik, sebagai tambahan para hadirin sekalian, azzallakum jami'an, jika kita melihat masa dakwah Nabi Muhammad SAW, maka bisa dibagi menjadi dakwah di kota Makkah dan dakwah di kota Madinah. Dan dakwah di kota Makkah terbagi dua. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan itu selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan dengan lisan tanpa adanya peperangan sampai beliau hijrah ke kota Madinah, dan itu selama 10 tahun lamanya. Nah, itulah masa dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Nah, setelah beliau SAW hijrah ke kota Madinah, maka ada 3 tahap dakwah Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Tahap yang pertama yaitu tahap pertahanan. Tahap pertahanan di mana kaum muslimin bertahan dari serangan musuh yang menyerang Madinah. Ya. Mereka membendung berbagai serangan hingga akhirnya musuh tidak lagi bisa menembus Madinah. Dan ini di antara masa ataupun tahapan yang berat, disebabkan karena kekuatan kaum muslimin belum terkumpul dan belum banyak. Tahapan yang pertama adalah tahap pertahanan. Baik, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat menuju kota Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah hingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah nanti kita akan sampai kepada kisah tersebut. Kemudian tahapan yang kedua, tahapan menghadapi ancaman bahaya dan ancaman besar. Ya, di mana kaum muslimin menyerang, melawan, sampai pada akhirnya terjadilah penaklukan kota Mekah. Ya. Dan tahapan yang ketiga, tahapan di mana banyak di antara manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam hingga Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau wafat. Nah, inilah 3 tahapan saat Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Ini para hadirin sekalian, azzallakum jami'an. Baik. Saat ini kita masih pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, antara dakwah secara sirriyah dan dakwah secara jahriyah. Kita mengulang sedikit kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa tidak langsung dakwah secara terang-terangan? Apakah ini menunjukkan bahwa beliau takut akan jiwanya, takut akan nyawanya,
sehingga kalau berdakwah secara terang-terangan, secara langsung, ini mengakibatkan mungkin beliau akan dibunuh dan diserang? Atau apa alasan dibalik kenapa dakwah sirriyah yang pertama yang digunakan? Maka jawabannya adalah yang pertama, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalap dan mematikan embrio dakwah dari masa buaya atau dari awal mula dakwah itu muncul. Jadi kalau bisa disimpulkan pada poin pertama ini, tujuan dakwah dimulai dengan sembunyi-sembunyi adalah untuk menjaga dakwah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga dakwah itu sendiri. Bukan berarti Nabi SAW takut akan nyawa dan jiwanya. Tentu salah satu resiko di saat seseorang menyampaikan sesuatu yang baru, meskipun itu hak, benar adanya, maka secara otomatis orang-orang yang belum pernah mendengar sebelumnya pasti akan kaget. Maka yang pertama kali, respon pertama kali yang timbul adalah penolakan. Ya, respon yang pertama kali akan timbul adalah penolakan. Maka dari itu dakwah yang pertama kali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan adalah dengan dakwah sirriyah, dengan tujuan untuk menjaga dakwah tetap utuh. Karena diharapkan dari dakwah tersebut adalah kesinambungan. Maka harus dengan adanya tahapan-tahapan, strategi-strategi yang jitu, tidak terburu-buru dengan menampakkan dakwah. Dan begitu pula lah kita di dalam mengembangkan dakwah sunnah ini, maka harus memiliki strategi yang jitu. Harus bermusyawarah dengan sangat matang, kira-kira kita ingin membangun dakwah, mengembangkan dakwah di daerah ini, bagaimana caranya, apa yang pertama kali kita bangun. Yang pertama kali dibangun sebagaimana kita lihat tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan membangun hubungan sosial yang baik. Kita kenalkan dakwah ini dakwah yang hak, yang tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Baik. Kemudian yang kedua, agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah SAW mengumumkannya dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya untuk menghancurkannya. Nah, inilah alasan yang kedua kenapa dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena tujuannya adalah untuk menjaga, mencari kader-kader. Dan tentunya ketika kader ditemukan, jumlahnya masih sedikit. Jika sekiranya dakwah Nabi SAW dilakukan secara terang-terangan, secara langsung, maka akan tercium orang-orang yang masuk Islam dan jumlah mereka sangatlah sedikit, yang pada akhirnya akan matilah dakwah ini disebabkan karena keadaan atau disebabkan karena penentangan dan pengingkaran dari kalangan Quraisy. Maka ini adalah alasan kuat kenapa dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan tahapan-tahapan yang baik, ya. Dan tentunya tahapan dakwah itu sudah dimulai di saat beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Bagaimana Allah taala senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, kenakalan-kenakalan remaja yang bisa mengurangkan haibah dan kewibawaannya. Beliau dikenal sebagai orang yang amin dan terpercaya. Itu bagian daripada tahapan-tahapan dalam dakwah, sehingga pada saat beliau diangkat ada sebagian orang yang tanpa ragu untuk mengimaninya. Nah, inilah para hadirin sekalian. Dan kemudian juga di dalam memilih siapa yang didakwahi pun memiliki strategi. Nabi SAW tidak sembrono memilih sembarangan orang. Akan tapi orang-orang yang beliau pilih untuk didakwahi adalah orang-orang yang memiliki potensi besar masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana? Salah satu cirinya, ya, mereka adalah orang-orang yang dikenal menjunjung tinggi kejujuran,
amanah, kemuliaan, keberanian, keadilan, akhlak mulia, dan semisalnya. Jadi orang-orang yang didatangi oleh Nabi SAW untuk didakwahi pada saat atau pada fase dakwah sirriyah adalah orang-orang yang dikenal, meskipun dia tidak beriman, meskipun dia orang kafir, tapi dikenal dengan orang yang jujur, orang yang amanah, dikenal dengan berani, memiliki akhlakul karimah. Ya, sebagaimana hal itu memang terdapat atau ada di kalangan jahiliyah kala itu. Jadi tidak semuanya bobrok, tidak semuanya buruk, tidak semuanya kacau, akan tapi ada di antara mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya di saat Nabi SAW diutus, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, ya, akhlak yang mulia. Kata yang digunakan oleh Nabi SAW adalah menyempurnakan, bukan mendatangkan akhlak yang baru. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia pada dasarnya ada di tengah orang-orang jahiliyah. Ada di tengah orang-orang jahiliyah. Salah satu yang melekat adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dan juga di antara yang melekat adalah keberanian. Dan itu di antara hikmah sebagaimana pernah kita sampaikan, kenapa dipilihlah Jazirah Arab sebagai tempat munculnya seorang nabi bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu karakternya berani membela apa yang mereka yakini. Jadi ada orang-orang baik. Nah, itulah orang-orang yang pertama kali didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu aw faqihu. Mereka yang terbaik dari kalangan Arab pada masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam jika mereka benar-benar memahami Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa ada orang-orang mulia, ada orang-orang baik di kalangan jahiliyah. Amanah, jujur, berani, berakhlak mulia, meskipun menyembah berhala, meskipun tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dia punya sifat yang mulia. Nah, mereka itulah yang berpotensi masuk Islam ketika didakwahi, karena jujur, karena bisa melihat kebenaran yang disampaikan. Makanya hanya yang berpikiran atau yang memiliki akal sehat, hati yang bersih, yang bisa menerima dakwah sunnah, dakwah yang bersumber kepada Al-Quran dan sunnah ini. Tidak ada sebab lainnya. Ta'assub fanatik nggak ada, taklid buta dengan suatu tokoh nggak ada, bukan karena ingin keuntungan dunia nggak ada, tapi murni mencari kebenaran. Maka jika itu yang ada pada diri seseorang, maka pasti dia akan menerima, karena yang dibawakan bukan macam-macam. Yang dibawakan adalah Al-Quran, qala Allah, begitu pula sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu didapatilah orang-orang yang berpotensi masuk Islam ini masuk ke dalam agama Islam, yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, di antara yang juga dituju oleh Nabi SAW untuk didakwahi adalah para pemuda. Para pemuda itu di antara orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW di masa atau di fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tentunya dengan alasan para pemuda biasanya belum lama terpengaruh oleh tradisi-tradisi tertentu. Berbeda dengan orang-orang tua yang terkadang meskipun kebenaran di hadapan mata, tapi sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Karena tabiat orang tua seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sudah kental sekali dengan keyakinannya, maka sangat sulit sekali. Mau apapun kita bawakan, ayat hadits nggak akan bermanfaat untuk mereka. Nah, maka dari itu Nabi datang kepada para pemuda. Di sisi lain, para pemuda umumnya punya semangat yang tinggi, sehingga ketika mereka beriman, maka itu yang akan nantinya membantu penyebaran dakwah Islam.
Nah, kemudian juga pada umumnya pemuda itu senang dan suka dengan sesuatu hal yang baru. Maka ini diantara strategi dakwah kita, menggait para pemuda. Kenalkan para pemuda dengan dakwah yang hak, dengan dakwah yang benar. Mungkin hal ini baru bagi mereka, dan biasanya mereka tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Akhirnya mereka mudah terpengaruh. Dan memang pada dasarnya pemuda seperti itu. Mereka ada kenalnya malah hal-hal yang buruk dan itu baru, itulah mereka senangi. Fashion yang baru, budaya yang baru. Mereka mudah sekali terpengaruh. Maka sebelum mereka terpengaruh dengan hal-hal negatif, pengaruh mereka dengan hal-hal yang positif. Nah, ini juga di antara strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di saat masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya kita dapati banyak yang masuk ke dalam agama Islam di masa tersebut selama 3 tahun. Yang masyhur tentunya ada Khadijah bintu Khuwailid, Warqah ibn Naufal. Warqah ibn Naufal juga beriman. Warqah ibn Naufal adalah sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha, putra dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, meskipun ia tidak bisa membersamai Nabi saat beliau berdakwah. Karena setelah beliau diajak oleh Khadijah bertemu, atau setelah Nabi Muhammad SAW diajak oleh Khadijah bertemu dengan Warqah ibn Naufal, kemudian Ibn Naufal mengatakan bahwa, wahai Muhammad, seandainya aku masih muda saat saat engkau diusir oleh kaummu, maka saya pasti akan membelamu dan dengan sekuat tenaga. Itu bentuk pernyataan diri bahwa dia beriman. Bahkan dalam riwayat disebutkan, la tasubbu Warqah ibn Naufal, jangan kalian ejek Warqah ibn Naufal, kata Nabi Muhammad SAW. Fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain, karena aku melihat dia memiliki 1 atau 2 taman di surga. Warqah ibn Naufal beriman. Maka para ulama mengatakan lelaki pertama masuk Islam siapa? Warqah ibn Naufal. Lantas bagaimana dengan Abu Bakar? Para ulama merincikan, Abu Bakar laki-laki yang pertama masuk Islam, ya, dan berdakwah. Ya, laki-laki yang pertama masuk Islam dan memiliki peran dalam dakwah, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tapi kalau secara mutlak maka Warqah ibn Naufal. Tapi kalau secara mutlak di antara manusia, maka yang pertama masuk Islam adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri beliau yang tercinta. Nah, dan sebagaimana kita katakan bahwa Abu Bakar Siddiq memiliki peran yang sangat besar di dalam mendakwahkan Islam ini, maka kita dapati bahwa banyak di antara sahabat yang masuk Islam di tangan beliau. Yang sangat terkenal, ya, adalah 5 sahabat senior Islam masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah ibn Ubaidillah. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Ini 5 sahabat senior yang masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Apakah kebaikan hanya terhenti di saat kelima sahabat masuk Islam? Tidak. Ketika kelima sahabat senior ini ikut berdakwah, maka Abu Bakar mendapatkan pahala. Ketika orang-orang yang masuk Islam di tangan 5 sahabat ini ikut berdakwah, maka Abu Bakar juga mendapatkan pahala. Seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, kebaikan apapun yang kita lakukan saat ini, maka Abu Bakar mendapatkan bagiannya. Kita baca Quran, kita baca surat Al-Fatihah, kita sholat 5 waktu dan ibadah lainnya, maka Abu Bakar mendapatkan bagian pahalanya. Di sini menunjukkan betapa luar biasanya dakwah dalam Islam. Dan berdakwah tidak harus dengan ceramah seperti yang ulul pribadi lakukan saat ini, tapi berdakwah lebih umum daripada itu. Ikut andil dalam dakwah apa yang kita bangun saat ini.
musola, alhamdulillah, kita adakan kajian-kajian, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya masuk dalam dakwah, masuk di dalam dakwah, diadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk mengenalkan Islam. Masya Allah, Islam itu agama rahmah yang penuh dengan kasih sayang. Akhirnya orang kenal, mereka bisa mengenal Islam dari muamalah yang kita lakukan. Mungkin mereka nggak baca Quran, mereka tidak baca hadis-hadis Nabi SAW, mereka tidak membaca atau mengaji sebagaimana kita lakukan, tapi mereka bisa kenal Islam lewat apa? Lewat muamalah kita. Sebagian kita mungkin ada yang berprofesi sebagai pedagang. Ketika ada yang datang tempat kita, merasakan kenyamanan, nyaman, dilayani dengan nyaman, disambut dengan nyaman, penuh dengan kejujuran. Masya Allah, akhirnya dikenal, oh begitulah Islam, begitulah dakwah sunnah, sebagaimana yang kita diajarkan kepadanya. Nah, ini para hadirin sekalian, azzallahukum jami'an, tentang dakwah secara seriyah, dakwah secara seriyah. Lanjut kepada dakwah secara jahriyah. Dan dakwah secara jahriyah ini dimulai dari tahun keempat setelah diangkat menjadi seorang nabi. Ya, tahun keempat setelah diangkat menjadi seorang nabi. Dan dakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Dan di sini juga kita ambil pelajaran penting bahwa harus bersabar dalam berdakwah itu. Harus bersabar. Kadang ada nafsu di dalam diri kita itu untuk menyampaikan kebenaran. Kadang ada seperti itu. Jadi nggak bisa melihat sesuatu yang mungkar atau sesuatu yang keliru langsung ingin segera diubah saat itu juga, dan maunya orang itu langsung terima. Gitu. Maunya orang itu langsung menerima. Lihat bagaimana dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Sangat sabar, bertahap, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Misalkan saat ini ya kita ingin membangun musola ini, musola ini harapannya ke depannya jadi masjid. Harapan ke depan nanti ada sekolah-sekolah. Maka maunya cepat, maunya instan, nggak bisa. Semua harus dengan tahapan-tahapan. Tahapan pertama, bagaimana membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Nanti nggak sempat umur kita. Makanya dalam berdakwah itu tidak berpikir bahwa kita harus segera menikmatinya, tapi berpikir ini berkepanjangan. Jika sekiranya saat ini belum selesai, maka akan dilanjutkan oleh penerus-penerus anak cucu kita, atau anak cucu kita yang nantinya akan menempatinya. Jadi ibaratnya ini adalah warisan berharga untuk mereka. Mereka sekolah, mereka belanja, setelah lulus sudah punya tempat. Biarlah kita yang merasakan perjuangan selama ini. Setelah mereka pulang, mereka punya tempat untuk berdakwah. Mereka punya tempat untuk menyampaikan ilmu agama. Harus betul-betul dengan tahapan-tahapan, dan tentunya harus dengan kesabaran. Baik. Setelah tahun ketiga selesai, dakwah secara sirriyah dilakukan atau perorangan, kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan, dan itu dimulai dari tahun keempat setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ayat pertama yang diturunkan untuk misi dakwah terang-terangan adalah firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, setelah ayat dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu, Rasulullah SAW meresponnya dengan berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, dan mintalah kalau kalian inginkan apa saja dari harta saya. Jadi setelah datang ayat tersebut, beliau memulai dakwah secara terang-terangan kepada keluarga terdekat. Ini mengisyaratkan bahwa dalam tahapan dakwah yang pertama kali harus kita perhatikan adalah keluarga. Karena kita inginkan bisa tetap bersama mereka hingga ke surga. Ya. Jadi itu yang paling utama. Jangan justru lebih banyak memperhatikan orang lain dibandingkan keluarga. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, setelah ayat ini turun, dan berikanlah peringatan terhadap kerabat dekatmu, Rasulullah SAW memanggil Quraisy dan menyebabkan semua berkumpul
dan mengajak mengajak secara khusus dan umum. Dia berkata, wahai Banu Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdus Syam, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Banu Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Banu Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Banu Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki hubungan rahim yang akan selalu saya jaga. Tapi hubungan rahim tersebut tidak bisa menjadi sebab seseorang selamat dari api neraka. Kita atau sebagian kita, Allah anugerahkan ia memiliki garis keturunan hingga keluarga Nabi Muhammad SAW, atau dikenal sebagai Ahlul Bait, dan kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Tapi hanya sekedar dengan memiliki garis keturunan tersebut, apakah itu langsung secara mutlak menjamin ia akan selamat di hari kiamat? Tidak. Kita lihat bagaimana paman-paman Nabi yang ternyata tidak selamat. Siapa di antaranya? Bahkan juga termasuk yang membela Nabi, Abu Talib contohnya. Jika sekiranya garis keturunan itu bisa menyelamatkan, Abu Talib paling layak. Sudah pamannya, paman kandung, dan juga membela, menjaga Nabi Muhammad SAW di dalam dakwahnya. Tapi ternyata pada saat mati dalam keadaan kufur, beliau masuk dalam neraka. Yang akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta syafaat. La astaghfiranna lahu ma lam unhahu. Yang pertama, beliau meminta ampunan untuk pamannya, dan akhirnya beliau dilarang, ditegur, dan kemudian minta syafaat agar azabnya diringankan. Nabi pernah bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Jika bukan karena syafaat dariku, niscaya pamanku berada dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu punya garis keturunan tuh. Maka dari itu, mengetahui hal ini, Nabi SAW seru keluarga-keluarganya, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Gak bisa. Yang bisa menyelamatkan adalah iman dan takwa. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, dia berkata, Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Abdul Muttalib hingga berkumpul dengan jumlah yang banyak. Mereka semua memakan daging jaz'ah dan minum farq. Ya. Jaz'ah itu domba atau kambing berusia 1 tahun atau lebih. Ya. Kemudian ya, nah itu jaz'ah makan daging yang berusia sekian tahun atau 1 tahun ya. Kemudian farq ini kayak minuman dengan sebanyak farq itu timbangan sebanyak 16 liter atau 2 mud. 16 liter. Jadi orang-orang yang berkumpul saat itu sedang makan daging domba seusia 1 tahun atau lebih, dan sambil minum minuman farq itu timbangannya sebanyak 12 liter, seperti itu. Ya. Di saat itu mereka berkata, dia berkata, beliau membuat makanan dan mereka memakannya hingga kenyang. Dia berkata, makanan itu seperti belum pernah dimakan. Kemudian beliau meminta benyana kecil dan beliau minum hingga kenyang, namun minuman itu seperti belum pernah diminum. Beliau berkata, wahai Banu Abdul Muttalib, sesungguhnya saya diutus kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum, dan kalian telah menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kenabian saya. Maka siapkanlah di antara kalian yang bersedia membayar saya untuk menjadi saudara dan sahabat saya. Ali berkata, tidak seorang pun yang bangkit dari duduknya. Ali berkata, akhirnya saya berdiri dan berjalan kepadanya, sementara saya anak yang paling muda di antara mereka. Beliau berkata, duduk kembali wahai Ali. Pertanyaan itu diulangi sampai 3 kali, dan setiap dia meminta untuk dibaiat, saya selalu berdiri dan menuju kepadanya, dan dia pun mengatakan duduklah, hingga pada saat yang ketiga kalinya beliau meletakkan tangannya di atas tangan saya. Nah inilah gitu, ketika Nabi SAW perintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, tapi dimulai dengan keluarganya, beliau kumpulkan. Dan ini salah satu tantangan dakwah. Terkadang yang sulit untuk didakwahi bukan siapa-siapa,
tapi adalah keluarga sendiri. Terkadang seperti itu. Dan yang paling kuat penentangannya terhadap dakwah Nabi siapa? Keluarga beliau sendiri, pamannya. Ya, pamannya sendiri. Yang paling kuat penentangannya. Dan begitulah ya, yang sering kali terjadi di dalam dunia dakwah. Ya. Sampai pada akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah, setelah turun ayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa. Dan kebiasaan orang Arab ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting sekali, maka pasti akan naik ke bukit dan mengumumkannya. Nah, itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita teringat dengan kisah Hilful Fudul ya, ketika ada yang terzalimi sebagai pedagang, diambil barangnya dan tidak dibayar. Orang Yaman datang ke kota Mekah. Akhirnya dia naik ke atas bukit untuk mengumumkan, menyampaikan bahwa dia terzalimi atau tersakiti. Nah, begitu pula dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik. Ya. Saat naik ke atas, beliau berkata, "Lau akhbartukum anna khailan wara'a hadzal wadi yuridu an yughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tanggapan kalian jika sekiranya ada pasukan berada di belakang lembah ini menginginkan atau ingin untuk menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian mempercayaiku? Maka jawab mereka, dan jawaban ini berdasarkan pengalaman mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akuntum tusaddiqiyya, apakah kalian percaya? Jawab mereka, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatimu kecuali selalu berkata jujur. Selalu berkata jujur. Dan salah satu modal dakwah. Misalkan kita ingin mendakwahkan kebaikan bagi keluarga. Mungkin dulunya kita ya biasa-biasa saja, sama sebagaimana yang lainnya. Alhamdulillah setelah belajar, mengaji, kita tahu mana hak dan mana yang batil. Nah, sekarang kita ingin berubah. Yang menjadi hal yang sangat memberatkan adalah dulunya kita dikenal yang paling frontal, yang paling macam-macam. Tiba-tiba pada saat kumpul keluarga, penampilan berubah menjadi terlihat soleh, terlihat alim. Nah, itu pasti akan mendapati penolakan. Karena masa lalu yang dalam tanda kutip kelam gitu. Nah, maka pertama kali yang dibangun saat itu nggak perlu dengan banyak berkata-kata. Jangan terbawa nafsu, terburu-buru untuk menyampaikan salah. Tapi harus dengan tahapan. Bagaimana membangun kepercayaan terlebih dahulu. Bagaimana membuat mereka memaklumi, oh, alhamdulillah, beliau sekarang sudah berubah menjadi insan yang lebih baik lagi insyaallah ta'ala. Kelihatan akhlaknya, perilakunya, suka membantu, suka menolong, hingga pada akhirnya ada kesempatan, pasti nantinya akan datang kesempatan, akhirnya mereka menjadi bertanya-tanya, bagaimana kok bisa secepat itu perubahannya, kamu belajar di mana, ya kan? Seperti itu yang akan terjadi. Sebelumnya nggak perlu terburu-buru, terbawa nafsu untuk menyampaikan ini dan itu, bertahap, pelan-pelan, pastinya akan berubah. Dan itu menjadi pengalaman pribadi saat pulang kampung, bahkan masya Allah, kalau berdasarkan cerita, ini tidak hanya keluarga yang menyadarinya, tapi tetangga-tetangga pun demikian. Jadi namanya di pedesaan banyak petani. Pokoknya kalau salat zuhur, asar,
itu nggak ada orang, sibuk dengan pekerjaan. Maghrib ada, isya ada, subuh ada, tapi kalau zuhur asar pasti nggak ada. Alhamdulillah ketika itu dengan abah pada saat pulang kampung, kitalah yang ngisi, yang ulun yang adzan, abah yang imam, selalu seperti itu. Dan orang-orang melihat, ya kemudian kita tetap tidak menyampaikan sana sini, datang ke rumah-rumah, ya enggak, ya sekedar itu kebiasaan setiap 5 waktu, ya. Kemudian ketika sedang santai, ya ngobrol biasa dan enggak mungkin sama sekali tentang kewajiban sholat atau macam-macamnya. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah, ya. Pada saat kami kembali itu sudah berubah. Ada musola yang dulunya seperti apa sekarang berubah total, mengaji, belajar, dan beliaulah yang ternyata memulai dakwah di sana. Nah setelah baru terdengar, bodohnya dulu kita cuma ngelihat dulu si Tole dulu, ulun dipanggil di keluarga aja Tole cuma berangkat bolak-balik masjid, ya kita cuma nonton aja, ngeliatin aja. Ya, sekarang kita sadar tentang pentingnya sholat. Masya Allah, sekarang penuh musola, penuh kajian penuh. Jadi pada saat ulun terakhir pulang, alhamdulillah waktu itu memang sudah statusnya sebagai mahasiswa kala itu, atau bahkan sudah lulus bahkan, sudah lulus. Masya Allah, kegiatan dakwahnya luar biasa. Kegiatan dakwahnya luar biasa, sempat mengisi full musola kecil sih, kurang lebih kecil dari inilah, lebih kecil dari ini. Tapi kegiatan kalau diingat-ingat sebelumnya, perubahan sangat drastis. Tapi itulah memang namanya dakwah, bertahap, dan doa itu harus betul-betul kita perjuangkan. Nabi SAW memulai seruannya, jika sekiranya kalian aku kabari jika sekiranya kalian aku kabari bahwa ada pasukan di belakang lembah ini siap menyerang kalian, percaya apa enggak? Kata mereka, kami enggak mendapati engkau kecuali senantiasa berkata jujur. Nah itulah pondasi awal dalam dakwah, bangun itu dulu. Begitu pula dalam bertetangga saat ini, kenalkan bahwa ujar orang yang bajunya kayak gini, yang penampakan kayak gini itu seram-seram, kaku-kaku, nggak bisa jawab salam, ya, dan yang semisalnya. Ternyata sidin ini lain lah. Kayaknya keliru anggapan-anggapan yang seperti itu. Nih sidin baik kan benar orangnya, sarang mencak barang membari. Misalkan sidin masak apa, pasti membari ke kami. Nah itu nanti jadi ke mulut ke mulut tuh. Dari mulut ke mulut, ya. Meskipun mereka tidak ada pada barisan yang sama, tapi paling tidak mereka menjadi pembela. Meskipun tidak membela dengan jiwa, tapi mungkin membela dengan lisannya. Ketika dia mengatakan ini dan itu, kada. Selama ini yang belum tahu, kada kayak itu. Sudah bertangan sidin tuh. Dan itulah yang dibangun di pesantren. Ketika masjid belum terbangun tuh, sudah dimulai dengan adanya dakwah sosial ke kampung. Kenalkan bahwa nanti ada pesantren, adakan ya seperti yang pernah sampaikan, kurbannya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau kurban utama, bakti sosial, penyaluran zakat, kita kenalkan. Kemudian pada saat nasihat itu nggak terbawa nafsu, langsung sampaikan A, B, C, D, ya, syirik ini dan itu. Lebih kita itu hamba Allah. Yang namanya hamba Allah itu ya kita harus terus bersandar kepada Allah. Ya, ketika sambil begawi nih, pian-pian sambil bahumaan, kan pakai bahasa Banjar gitu. Ya sambil alangkah indahnya sambil ingat Allah, kan senang orang-orang disampaikan seperti itu. Alhamdulillah, meskipun tidak sejalan, paling tidak akan menjadi pembela dalam dakwah, ya, mengcounter tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Baik. Akan tetapi, meskipun sudah dibangun dengan sedemikian rupa, tetap saja
rintangan dakwah selalu ada. Ya, selalu ada. Ketika yang lainnya sudah mengatakan, kami nggak pernah mendapati engkau kecuali berkata jujur. Ternyata datanglah Abu Lahab. Datanglah Abu Lahab ini sebagai paman Nabi. Dan mungkin itulah yang menjadikan yang tadinya sudah mulai percaya menjadi ragu kembali. Karena satu ucapan ini. Ya. Tabban laka sa'iral ayyam. Alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Sepanjang masa. Hanya karena ini gak engkau mengumpulkan kami. Karena tadi kebiasaannya gitu. Kalau sudah ada yang naik ke atas bukit, ini pasti penting nih. Akhirnya semua berkumpul. Bahkan yang beruzur untuk berkumpul pun mengutus orang biar bisa kumpul, bisa dengar apa yang mau dikabarkan. Ternyata menyampaikan sesuatu yang merusak tradisi dan kebiasaan dari moyang sebelumnya. Ya. Alihada jama'tana, untuk alasan ini kah kami dikumpulkan? Maka dengan ucapannya tabbat yada itu turunlah ayat. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat, karena ucapannya tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, hingga akhirnya turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Dan jika tidak salah dalam tafsirnya, satu-satunya yang telah ditetapkan sebagai ahli neraka saat hidup Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa maksa. Saya selana telah akan menyala api berkobar untuk membakar Abu Lahab. Ya. Dan kenapa disebutkan tabbat yada? Kenapa hanya tangan saja? Kenapa hanya tangan saja? Ada yang mengatakan karena ia menggunakan tangannya untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Untuk dia ini pendusta, dia ini. Tapi bukan berarti hanya tangan yang diazab. Penyebutan itu tidak menunjukkan sebagian, tapi untuk mewakili keseluruhan. Tapi juga ada alasannya karena tadi ia menggunakan tangannya untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk merendahkan beliau. Nabi SAW itu berdakwah ke pasar-pasar. Setelah ini, kejadian ini, beliau juga berdakwah ke pasar-pasar dan mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai segenap manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Setelah mengucapkan itu, datang Abu Lahab. Jangan percaya, ini berdusta orangnya dan semisalnya, ucapan seperti itu ya. Nah, orang-orang yang melihat saat itu ya akan lebih percaya siapa? Paman atau keponakan? Notabene-nya pasti akan percaya keponakan. Apa paman? Kenapa? Nabi Muhammad datang membawa sesuatu yang baru. Abu Lahab lebih berusia dan lebih berumur dan lebih banyak pengalaman. Dan kepercayaan Abu Lahab sama dengan kepercayaan keumuman manusia. Maka secara otomatis ketika dikatai seperti itu, ya, lebih percaya kepada pamannya. Entah dikatakan gila, dikatakan tersihir dan semisalnya. Nah, itu berat sekali. Berat sekali. Bayangkan kita lagi ngomong, dipotong langsung. Jangan percaya. Nah, itu salah satu ujian dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini para hadirin sekalian, azallahu jami'an. Baik, apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah tentang dakwah jahar atau dakwah secara terang-terangan ini? Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah tadi tahapan dakwah. Kita mengawali dakwah dari orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Karena sebagian tidak memperhatikannya. Ya, terkadang memang tadi dakwah dengan keluarga tentu lebih sulit dan lebih berpotensi ditolak karena masa lalu yang pernah mereka lihat. Tapi bukan berarti dengan sebab itu seorang hamba mundur. Tetap dakwahi keluarga terlebih seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau kumpulkan keluarga dan beliau seru satu persatu dan beliau sampaikan bahwa
garis keturunan ini nggak bisa menyelamatkan. Hanya dengan iman dan takwa saja. Ya. Kemudian dalam firman Allah, dan lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrikin. Ada dalam ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Disitulah Nabi kemudian naik ke atas bukitnya setelah turunnya ayat itu. Yang dimaksud di sini adalah as-sa'du atau fasda bima tu'mar. Yang dimaksud adalah ketegaran dalam prinsip yang benar dan jelas. Ya. Jadi fasda bima tu'mar, lakukanlah yang diperintahkan kepadamu. Kata as-sad'u fasda di sini adalah bermakna tegar di atas prinsip yang benar. Nah, di sini faedahnya adalah faedah dakwah. Apapun rintangannya, tegarlah di atas kebenaran tersebut, meskipun didustakan oleh kebanyakan orang. Selama apa yang kita pegang itu adalah sebuah kebenaran, dan bagaimana kita mengetahui itu benar? Rujukannya, dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita dituntut untuk senantiasa tegar di atasnya. Ya. Nah, ini para hadirin sekalian, azallahu wa iyyakum jami'an. Di sini penulis mengatakan ada pertanyaan, mengapa sikap dan permusuhan Abu Lahab begitu sengit saat awal kelahiran dakwah? Nah, jawabannya, sikap Abu Lahab yang berlebihan saat permusuhan yang kental dari awal menunjukkan bahwa dakwah itu bukanlah dakwah golongan atau kabilah, tetapi merupakan agama baru yang berasal dari Allah untuk seluruh makhluk manusia dan jin. Nah, Abu Lahab mengetahui hal itu. Abu Lahab mengetahui hal ini, bahwa ini bukan seruan-seruan kepada kabilah-kabilah, tapi menuju kepada prinsip agama, dan itu sangat berpotensi orang-orang akan meninggalkan kepercayaannya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW serukan, ucapkanlah la ilallah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? Padahal itu kalimat yang sangat singkat. Jawabannya adalah karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat itu. Mereka harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah menjadikan Abu Lahab sangat-sangat sengit sekali di dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena yang diserukan ini akan memporak-porandakan apa yang selama ini mereka bangun, atau apa yang telah dibangun oleh nenek moyang sebelumnya. Ya, akhirnya mereka mau tidak mau akan menyembah satu dan meninggalkan yang lainnya. Yang berhadirat sekalian, azallahu jami'an. Baik. Kemudian lanjut kepada cerita berikutnya. Setelah Nabi Muhammad SAW mengumumkan keislamannya, mengumumkan kenabiannya, mengumumkan tidak ada keselamatan kecuali dengan Islam, tentunya hal ini memberikan hasil. Apa hasilnya? Tentu hasilnya adalah adanya gangguan-gangguan dari Quraisy kepada kaum muslimin. Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi adalah sama dengan dakwah lainnya yang muncul di Mekah, yang tidak lama kemudian akan hilang dan punah. Seperti perkataan Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abil As-Salt, Qais bin Sa'idah dan lainnya. Namun setelah beliau melakukan dakwah, ternyata dakwah ini selalu berkembang. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan tentang kemusyrikan dan bahaya kesyirikan serta pelakunya, menjelaskan hakikat patung, ya, bahwasanya tidak mampu mencegah bagi dirinya kemudaratan yang akan menimpanya dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Ternyata dengan dakwah itu bukan malah berhenti, tapi malah berkembang. Oleh karenanya mereka berpikir strategi bagaimana mematikan dakwah ini. Tapi yang perlu kita catat, Nabi sudah membangun ini selama 3 tahun lamanya, sehingga
tidak sedikit sekali yang masuk Islam. Ada beberapa, ya. Ada beberapa. Tapi di antara siasatnya adalah mereka akan mengazab siapa saja yang diketahui masuk Islam. Tapi itu hanya dari kalangan orang-orang yang lemah. Semisal budak-budak mereka tahu masuk Islam, diazab, disiksa, seperti yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Diletakkan di atas batunya, batu besar, hingga dia tidak bisa bernafas dan hanya bisa mengucapkan ahad, 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 ahad saja. Nah, adapun dari kalangan orang-orang kaya, salah satu bentuk bisa dikatakan gangguan yang diberikan adalah orang-orang ini sebelumnya mungkin punya kedudukan tengah Quraisy, tapi karena keislamannya dia dihina-hina atau dicegah, dimatikan bisnisnya seperti itu. Nah, itu cara mereka. Kalau untuk diperangi nggak bisa karena dia orang mulia. Tapi paling tidak itulah yang dilakukan untuk menurunkan semangat mereka di dalam dakwah. Nah, ini merupakan natijah ataupun hasil dari dakwah secara terang-terangan tadi. Dan ini sunatullah. Siapapun di antara kita yang berdakwah pasti saja akan mendapatkan rintangan dan ujian tersebut. Maka hendaklah kita bersabar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita di dalam dakwah kita. Ya. Dan di antara bentuk tantangan dakwah, ya, mereka datang dengan mencemooh, datang kemudian mengolok-olok. Di antara kebiasaan orang jahiliyah, olok-olokan, diejek, ya, itu di antara yang dilakukan, mengganggu sampai tadi dibunuh, ya. Seperti dalam suatu riwayat tentang Alu Yasir, keluarga Yasir, dikatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir itu disiksa habis-habisan. Nabi SAW melihat itu sedih, tersayat-sayat hatinya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya beliau mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, ingatlah bahwa tempat kalian nantinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin sekalian jami'an, ya, di antara gangguan yang datang. Cemoohan itu muncul, ya, muncul. Dan begitulah seminimal mungkin dalam dakwah, jika tidak dengan fisik pasti minimalnya akan dengan lisan, ya. Akan kita dapati lisan-lisan orang-orang yang tidak senang, tidak benci pasti akan mencemooh, dan termasuk dalamnya tulisan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kaum muslimin ini menghadapi cemoohan seperti ini? Ya. Tentunya tidak lain berusaha untuk sabar, dan lapang dada. Jika sekiranya seseorang saat menghadapi hal tersebut tidak sabar, gitu ya, maka itu sama halnya dia seperti menyakiti dirinya sendiri, karena akan selalu terbebani dengan cemoohan tersebut. Adapun jika sekiranya dia memilih untuk sabar dan berusaha lapang dada, ya, dan berusaha untuk lapang dada, maka yang didapati adalah ketenangan, ya. Yang didapati adalah ketenangan. Akhirnya dia bisa tenang hatinya, jauh dari dengki, jauh dari hasad dan lain sebagainya. Nah, ini diantara sikap bagaimana menghadapi cemoohan, celaan orang-orang yang tidak senang terhadap kita. Nabi Muhammad SAW berapa kali beliau disakiti? Banyak. Di Taif beliau dilempari dengan batu, dan yang melemparnya juga termasuk diantaranya orang bodoh dan anak-anak. Namun ketika datang malaikat dan menawarkan, apakah engkau ingin
kubalikkan gunung ini dan menjatuhi mereka? Apakah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya. Beliau daripada meronta-ronta, marah-marah, balas dendam, beliau dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati berdoa. Dan ternyata kita dapat saat ini di Taif luar biasa, banyak para penimba ilmu agama ditegakkan tauhid di atasnya. Taif sekarang akan menjadi daerah yang sangat luar biasa sejuknya. Ya, Bogornya Indonesia ya Taif. Ya, Bogornya Mekah ya Taif, Saudi ya Taif. Gitu. Ya, kalau kita kan puncak Bogor gitu, hijau-hijau. Ini sangat Taif. Taif itu. Beliau dihina, ya. Kemudian pada saat Fatu Makkah, ini kisah Fatu Makkah. Ya, pada saat kisah Fatu Makkah kita dapati bahwa sebelumnya Nabi SAW mendapatkan gangguan yang luar biasa, hingga pada akhirnya setelah terjadi perang Hudaybiyah, dan itu salah satu pembuka dakwah Islam semakin tersebar luas dan semakin diterima. Nabi SAW datang dengan 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Sesampai di kota Mekah sudah gak ada kekuatan untuk bisa menyerang dan melawan, ya. Dan akhirnya mereka pun menyerah. Nah, sejatinya bagi orang yang punya dendam, wah ini kesempatan nih, dulu saya diginikan, digitukan. Saya dijadikan sebagai sasaran sayembara mereka yang bisa dapat Muhammad hidup dan mati demikian. Ini kesempatan nih untuk balas dendam gitu kan. Masuk Mekah, ditakluk atau Mekah, dikumpulkanlah orang-orang penduduk Mekah itu. Ya, apa jawab Nabi? Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum. Apa prasangka kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Jawab mereka, engkau itu saudara kami yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Muji-mujilah intinya. Nabi SAW dengan sama sekali enggak ada dendam, sabar, lapang dada. Apa jawab beliau? Idhabu fa antumut talaqa. Pergilah sudah, kalian bebas. Menjadi orang-orang yang ahrar, melihat luar biasanya akhlak Nabi, maka didapatilah sebagaimana disebutkan surah An-Nasr, yadkhuluna fi dinillah afwaja, masuk dalam agama Islam berbondong-bondong, luar biasa. Berbondong-bondong melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Nah, itulah sikap dalam menghadapi cemoohan-cemoohan orang. Gak ada kunci lain kalau mau tenang, ya sabar. Seseorang yang meladeni cemoohan orang itu sama dengan menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti dirinya sendiri. Memang pada dasarnya boleh seseorang membalas cemoohan orang dengan kata yang sama. Ada yang datang kepada kita mengatai kita bodoh, boleh nggak kita balas dengan kata bodoh juga? Boleh, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi hanya sebatas kata yang sama dan tidak mengandung dosa yang mendatangkan kisos atau hukuman had. Yang boleh. Maka salah satu contohnya cuma hinaan saja. Ada orang yang datang menghina kita dengan satu kata, maka kita balas dengan satu kata. Tapi kalau kita katakan bodoh, jelek, kita juga kena dosa. Akan tapi di antara dua pilihan itu, mana yang lebih nyaman untuk kita? Lakukan sebagaimana Nabi SAW. Sabar, tenang, gitu kan? Ketika ada yang membodoh-bodohi kita, pian itulah kayaknya di satu ini yang paling bodoh misalkan kita. Oh gitu palah. Itu Bang Ulun nih masih berusaha untuk jadi orang pintar. Nah pianina yang pintar ini. Doakan Bang Ulun, ajari Bang Ulun nih yang masih berusaha nih. Nah, ketika kita hadapi dengan lapang dada itu apa? Bagaimana sikapnya? Ada rami dihina, dicaci malah gitu. Nah itu membuat kita tenang, lapang, ya. Dan begitulah sikap Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cemoohan-cemoohan itu. Jadi mereka diladeni dengan hal yang baik saja,
yang pada akhirnya membuat mereka apa? Ya, akan diam gitu. Ya. Disikapi dengan baik, ya, akan diam. Kemudian akhirnya pun akan menerima dan akan menyatakan bahwa yang benar, ya, yang benar adalah dakwah Islam atau dakwah yang hak ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya bisa kita sampaikan. Maka dengan ini kita sudah sampai pada cerita dakwah secara jahriyah dan dampak daripada dakwah secara jahriyah itu, yaitu berupa apa? Gangguan dan gangguan. Dan itu salah satu konsekuensi dalam dakwah, ya. Salah satu konsekuensi dalam dakwah, bahwa pasti akan ada gangguan, ya. Akan ada gangguan-gangguan yang terjadi, dan itu bagian daripada ujian yang harus dihadapi. Wallahu ta'ala. Baik, itu kiranya bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kisah tentang bagaimana Nabi berdakwah di saat gangguan semakin banyak, ya. Maka beliau kembali caranya dengan, ya, belajar di tempat-tempat tertentu sembunyi-sembunyi, kembali kepada tahapan-tahapan awal. Tetapi sudah memiliki banyak pengikut. Seperti nanti sebelum Umar bin Khattab masuk Islam itu, beliau kumpul di rumah dekat dengan Bukit Sofa. Nah, di situ ada 40 orang sahabat yang datang untuk belajar agama. Sudah cukup banyak. Dan kita akan sampaikan sampai kepada kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah di atas jalan sunnah sampai kita wafat? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berbobot, karena bukan hanya kita yang merasakan beratnya istiqamah, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun merasakan hal yang sama. Saat beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa beliau kok cepat sekali beruban? Beliau mengatakan, syayyabati Hudun wa akhawatuha. Yang membuatku cepat beruban ini surat Hud dan yang semisalnya. Apa isinya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadlaw. Istiqamahlah engkau dan juga orang-orang yang bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Istiqamah tidak ringan. Itu bukan perkara yang ringan, itu perkara yang berat, ya. Kenapa? Karena kita dituntut untuk continue. Itu yang memberatkan. Bukan karena ibadahnya berat. Haji saja meskipun berat, bisa ada yang memperjuangkannya sampai bisa nabung dengan waktu lama. Bukan hanya sekedar habis haji selesai, enggak. Sebagai contoh, ini pegang botol ini dengan kecil, ringan sekali, ringan. Pegang. Coba Bang pegang 1 jam. 1 jam, 2 jam. Sampai subuh gini. Berat sekali. Akan semakin berat. Ya sudah, letakkan beban ini. Gak usah pakai beban. Tangan saja. Seperti ini. Pasti akan terasa berat. Itulah ilustrasi sederhana betapa beratnya istiqamah itu. Betapa beratnya istiqamah itu. Maka dari itu yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa dulu sama Allah, ya, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqamahan. Karena belasan orang-orang istiqamah surga, ya, surga. Mereka tidak akan bersedih hati dan tidak akan pula takut di hari kiamat nanti, bahagia. Maka yang pertama, karena bisa istiqamah itu sulit, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikan hati manusia. Berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah hamba yang senantiasa istiqamah dan wafatkanlah hamba di atas keadaan husnul khatimah.
Nah kemudian berikutnya, setelah kita berusaha dengan doa, kita berusaha dengan kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita kembali kepada nasihat-nasihat yang ada yang disebut Al-Quran dan Hadis. Maka salah satu kiat untuk bisa istiqamah yang pertama, kita sebagai manusia kan hidupnya sosial ya. Dan kita sebagai manusia punya tabiat suka terbawa arus. Ada perkataan Arab, as-sahibu sahibun, teman itu suka menarik kita. Ya, sekuat apapun kita, tapi kalau tidak berada pada tempat yang tepat, pasti akan terpengaruh dan berubah. Pasti akan terwarnai. Maka kita untuk istiqamah cari lingkungan dan pertemanan yang baik. Maka ada istilah Arab itu al-jar qablad dar. Tetangga dulu baru bangun rumah gitu. Karena yang kita jaga bukan hanya sekedar kenyamanan tempat tinggal, tapi bagaimana kebaikan akhlak, agama, ibadah kita. Kita mau tinggal di satu rumah nggak keluar sama sekali, nggak bisa. Tidak bisa. Orang yang pertama kali datang di saat kita membutuhkan bantuan siapa? Tetangga, bukan keluarga, bukan kakak kandung, bukan adik kandung. Mereka mungkin jauh-jauh, kecuali memang bertetanggaan. Konslet, ada yang kebakar. Siapa yang pertama kali mungkin membantu nelpon sana, nelpon sini? Kemarin sempat kejadian kebakaran hebat di Banjar ya. Pas ulun pulang kajian tuh banyak mobil-mobil BPK itu. Dan ternyata tempat kebakaran itu depan rumah Ustaz Soleh seperti sini ya. Ustaz Soleh Rasul Hadis, beliau alumni STDI dan gate dakwah juga. Hafizallahu taala. Depan rumah beliau pas. Jadi yang terbakar itu adalah kos-kosan paman beliau. Ibaratnya, di area mobil, jaraknya tuh antara rumah di sini, area parkir mobil yang paling sini itu loh rumah kebakar. Di situ tetangga sigap panggil BPK sana sini. Padahal beliau baru punya anak kecil, bayi masih baru lahir. Itu dibawa oleh ibu-ibu, udah diselamatkan ke sana kemana? Misalkan ini keluarga ke sebelah kanan, anak bayinya itu dibawa oleh tetangga sebelah kiri, dijaga tetangga. Coba kalau kita nggak punya tetangga yang baik, apa yang terjadi? Nah itu ada istilah al-jar qablad dar. Tetangga dulu baru menentukan rumah. Maka kalau nanti mau beli rumah, cari dulu komplek-kompleknya, dalami dulu. Sore-sore kadang-kadang sore-sore datang gimana? Coba lihat anak-anaknya, gimana anak-anaknya bermain kayak gitu. Karena itulah nanti akan menentukan keistiqamahan kita. Karena gini, iman kita kan naik dan turun ya. Iman kita naik dan turun. Gak bisa kita pastikan selalu di atas. Ada keadaan nanti kita turun. Coba kalau seandainya kita punya tetangga yang baik, setiap mau sholat pasti lewat depan rumah. Paling tidak terdengar suara motornya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa saat kemudian ada yang nyalain motor. Itu kayak jadi pengingat. Itu luar biasanya lingkungan yang baik dan teman-teman yang tetangga-tetangga yang baik. Sore-sore kita lagi nongkrong, bapak-bapak lewat pakai sarung, pakai koko. Pak, mesti dulu Pak. Itu akan mendorong kita untuk bisa istiqamah. Maka tetangga, lingkungan, pertemanan, bertetangga, ya, bahkan sampai tempat kerja sekalipun itu menentukan keistiqamahan. Ya. Sampai akhir nanti berujung kepada apa? Ya. Menimba ilmu agama. Ya, menimba ilmu agama. Tapi kenapa ulun sampaikan tadi seperti itu? Itu ulun berbicara secara teknisnya. Saat ini kita banyak-banyak doa, kita cari pergaulan yang tepat, nanti baru belajar. Kenapa? Kalau sudah dapat orang-orang yang tepat, pergaulan yang tepat, pasti akan membawa kita untuk belajar. Pasti, ayo kita belajar, ayo kita ngaji, ya, ayo kita belajar, ayo kita ngaji. Nah,
Kemudian selanjutnya dari kita belajar dan menimba ilmu agama itulah akhirnya kita tahu keutamaan istiqomah, bahayanya tidak istiqomah. Nah, ini juga salah satu faktor besar menjadikan kita apa? Tetap istiqomah. Dan bagaimana bahayanya mati dalam keadaan su'ul khatimah disebabkan karena tidak istiqamah. Ajal kematian tidak tahu kapan datang. Kalau tidak istiqamah, nggak bisa ada jaminan. Wallahu ta'ala alam bisa. Maka kalau bisa kita simpulkan, banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Langkah berikutnya cari lingkungan yang terbaik. Kalau misalkan sudah terlanjur, sudah punya rumah dan keadaan seperti ini, kita cari lingkungan terbaik. Cari tempat yang paling terbaik, tidak lain di masjid. Kalau lingkungan rumah sudah seperti itu, lingkungan kerjaan sudah seperti itu, nggak segampang itu saat ulun pindah rumah, pindah kerja segala kemari. Tapi paling tidak di masjidlah tempatnya. Jadikan orang di masjid ini adalah orang-orang yang bisa mengangkat kita, mengangkat akhirat kita. Kemudian belajar, menimba ilmu agama. Dan di belajar itu nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang membuat kita semakin tergugah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Lagi? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita mendemo perusahaan yang menjadi kita? Contohnya ini, akibat ada pertambangan, sungai itu kan tertutup, akhirnya ladang itu pun kebanjiran. Sedangkan pihak perusahaan itu seakan-akan tidak peduli itu, dan akhirnya kita demo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berarti ini kita kembali kepada permasalahan bagaimana cara menyampaikan kebenaran, menasihati dan menegakkan yang hak. Tentunya larinya itu ada pada kemaslahatan, mana yang lebih aslah, mana yang lebih mendatangkan manfaat. Ya meskipun terkadang dalam kehidupan ini ada sesuatu yang tidak bisa kita gapai, yang pada akhirnya kita berada pada posisi terzalimi, tersakiti dan tidak ada pilihan lain kecuali untuk bersabar. Ada kalanya seperti itu. Tetapi ketika masih bisa diupayakan dan diusahakan, kita berusaha dengan menyampaikan, dengan melaporkan kepada yang berwenang dan seterusnya. Maka langkah yang terbaik bagaimana? Kalau ulun pribadi, ambil langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur dan peraturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Insya Allah itu akan lebih selamat dan lebih baik untuk kedepannya. Karena begini, ketika seseorang sudah dibutakan dengan kekayaan, dia bisa saja menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan dikhawatirkan itu berdampak kepada apa? Keselamatan. Nah, ketika cara-cara yang seperti disampaikan tadi itu dilakukan, kan itu bisa memicu amarah, emosi, murka dan seterusnya. Akhirnya dia menggunakan cara yang sama, cara yang serupa untuk melawan gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah, terkadang kalau orang sudah tersulut emosi, dia nggak lagi peduli tentang kemanusiaan. Maka di sini kembali kepada mana yang lebih aslah dan lebih bermaslahat untuk kita. Makanya memang ini perlu dipertimbangkan dengan lebih matang lagi. Maka wallahu alam, ya mungkin cara yang terbaik adalah melewati jalur hukum, jalur hukum, laporkan bahwa ada hak-hak kami yang terambil di sini. Ini bagaimana kelanjutannya? Kami hanya sekedar untuk menuntut hak saja dan seterusnya. Ya, maka itu mungkin jalur yang tepat. Tapi kalau seperti yang disampaikan tadi, yang dikhawatirkan tadi, ketika seorang diperlakukan seperti itu, dia tersulut emosi, marah, yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak lagi mempedulikan sisi kemanusiaan tadi. Yang terpenting apa yang ingin diwujudkan dapat, gitu. Apa yang ingin digapai dapat. Nah, itulah yang kita
khawatirkan gitu aja. Jadi kembali lagi ya, hifdzun nafs itu lebih diutamakan. Hifdzun nafsi itu lebih diutamakan. Ya, lebih menjaga jiwa itu lebih diutamakan. Jiwa sebelum harta. Ya, harta. Maka mungkin jalurnya seperti itu, ya dilaporkan, ya, dan tentunya hadapi dengan kesabaran. Doa itu kekuatan, senjata seorang muslim adalah doa. Ketika seorang muslim terzalimi berdoa, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti pasti dikabulkan. Itu maka malah lebih selamat untuk kita dan keluarga. Seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, ulun rasa sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.